Dan ini adalah kondisi atau nature hubungan kalian saat ini. Biasanya itu the death. Wah, death, ini ada kematian gitu ya. Tapi tentu dengan konteks ya. Kalau itu konteksnya misalnya relationship yang saat ini dianggap langgeng, nah itu juga something, itu adalah warning. Menentukan zodiak yang tepat harus dari tanggal lahir plus jam lahir plus kota lahir. Kenapa? Karena lahir di Jakarta dengan lahir di New York jadi berbeda. Langitnya berbeda. Posisinya bisa jadi berbeda. Halo, saya Michael Yamin, founder dari Sage Divine Academy. Tanya saya apa saja. Divinasi adalah bercakap-cakap dengan bahasa sang semesta dan kita berusaha memahami apa yang semesta jawab atas pertanyaan kita. Segala hal yang berhubungan dengan kartomancy seperti tarot, Lenormand, oracle, semua orang yang punya pertanyaan yang dirasakan tidak bisa dijawab dengan cara-cara biasa atau dengan bertanya langsung kepada orang yang diinginkannya. Nah, orang-orang seperti itu pasti bisa memanfaatkan ilmu-ilmu metafisika dan divinasi semacam ini. Kamu ingin tahu apa hari ini? Hari ini pengen cari tahu gimana kira-kira kondisi aku sama pasangan aku. Gimana dia ngelihat aku atau gimana aku ngelihat dia. Oke. Tunggu sebentar ya. Iya. Ini dirimu. Oke. Ini si dia. Ini apa yang sedang engkau pikirkan terhadap dirinya. Dan ini apa yang sedang dia pikirkan terhadap dirimu. Oke. Dan ini adalah kondisi atau nature hubungan kalian saat ini. Dirimu mewakili orang yang pikirannya tajam, tapi ini sepertinya beberapa hari ini atau beberapa minggu ini ada ide baru ya di dalam pikiranmu. Mungkin itu proyek, mungkin itu I don't know, mungkin itu juga masa depan mungkin ya, sedang memikirkan, ini ada ide nih, masa depan kita berdua harusnya seperti apa. Ini dirinya. Wow, ini dirinya sedang berusaha keras. Mungkin, I don't know, ini orang yang sedang, orangnya gigih ya, orangnya gigih. Kalau dia ini berkarir atau berbisnis, dia pasti goals oriented. Jadi setelah punya keinginan, wah, mau nggak mau dia harus capai. Dia ngotot banget. Apa yang akan terjadi 2-3 bulan ke depan, setelah itu 2-3 bulan lagi boleh kembali ke aku, kita buka lagi ya. Terus begitu ya. Gitu ya, itu aturan main umum di pertarotan. Itu kira-kira ya. Nah, tinggal dihubungkan saja, tinggal di-relate seperti apa realitanya sehari-hari. Di sini kita tidak melihat problem apa-apa dan ini fine-fine aja, it's good. Dan congratulations. Biasanya itu the death. Wah, death, ini ada kematian gitu ya. Nah, satu hal teman-teman yang berlaku universal di semua metafisika, divinasi, ataupun semua bidang-bidang spiritual lainnya. Death, mati, tidak mungkin mati aja.
Mati itu selalu artinya transformasi. Mati itu adalah selalu artinya habis yang lama, muncul yang baru. Tapi tentu dengan konteks ya. Kalau itu konteksnya misalnya relationship yang saat ini dianggap langgeng, nah itu juga something, itu adalah warning. Meleset pasti ada, ya. Tapi banyak hal yang membuat prediksi bisa meleset, ya. Pertama adalah keterbatasan manusianya sendiri, itu selalu. Kalau akurasi membaca divinasi, biasanya itu 80-90% ke atas, ya. Dengan cara yang tepat tentunya ya. Nah, ingat, semua pertanyaan divinasi dan tarot secara normal akan berlaku 2-3 bulan ke depan. Kecuali ditanyakan, dimasukkan ke dalam pertanyaan dengan cara berbeda. Misalnya, bagaimana hubungan, apakah hutangku akan dibayar dalam 1 tahun ke depan? Nah, itu sudah ada pertanyaannya. Dan itu biasanya akurasinya pasti di atas 80-90%. Pengalaman, experience, jam terbang. Jadi, kalau teman-teman sudah merasa cocok dengan seorang reader, stick aja terus ke reader tersebut, nggak apa-apa. Boleh. Mulai cari second opinion. Seperti teman-teman perlakukan seperti dokter lah ya. Kalau teman-teman sudah cocok dengan satu dokter, biasanya kan itu terus kan. Biasanya aku selalu memberi nasihat kepada teman-teman dan murid-murid kita di Akademi Tarot dan Lenormand, juga jangan terlalu klaim yang berlebihan. Itu pertama ya, jangan klaim berlebihan. Ceritakanlah apa yang kartu itu bercerita. Jangan dilebih-lebihin juga, jangan cocokologi ya, jangan dibuat-buat. Nah, pada saat itu tidak terjadi, maka kita nggak akan kita akan aman ya dari hoax, tuduhan hoax dan sebagainya. Metafisika adalah seni memahami rumus-rumus alam semesta dan membuat prediksi dari pemahaman rumus-rumus tersebut. Ada numerologi, astrologi, human design, pace, Cewetoso, apapun semua ilmu-ilmu yang memerlukan data tanggal lahir, jam lahir, dan sebagainya. Ramalan bintang, juga ramalan sio, ramalan apapun, bila dilakukan dengan benar, pasti tidak cocokologi. Tetapi, yang pasti adalah itu generalisasi. Membaca karakter seseorang dengan astrologi tidak sesimpel hanya dengan sun sign-nya saja, dengan posisi mataharinya saja. Jadi bisa saja seorang Leo dengan seorang Leo yang lain itu jauh berbeda. Nah, kenapa? Karena kita harus memperhatikan ada posisi moon-nya, Mercury, dan sebagainya. Nah, plus lahirnya malam dan siang hari bisa berpengaruh. Lahirnya malam hari biasanya moon sign atau tanda rembulan, ya, posisi zodiak di mana rembulan berada pada saat kita lahir itu bisa lebih punya pengaruh. Jadi seseorang yang sun sign-nya di Scorpio misalnya, tapi dia moon sign-nya Sagittarius misalnya, nah akan lebih punya sifat-sifat, akan terlihat lebih punya sifat-sifat Sagittarius kalau dia lahir di waktu malam hari. Menentukan zodiak yang tepat harus dari tanggal lahir plus jam lahir plus
kota lahir. Tidak memerlukan informasi gender, cewek cowok sama kalau di astrologi ya. Kalau di Pakce beda nanti. Harus ada tanggal, jam, dan kota lahir. Kenapa? Karena lahir di Jakarta dengan lahir di New York jadi berbeda. Langitnya berbeda. Posisinya bisa jadi berbeda. Jadi bukan metafisika ini memastikan nasibmu seperti apa. Nasib tergantung kita. Metafisika itu hanya meramal bakal turun hujan atau enggak. Tapi aku basah apa enggak? Tergantung aku nih. Aku pakai jas hujan enggak? Aku pakai payung enggak? Gitu loh. Atau aku sengaja basah-basahan. Itu urusanku. Tapi alangkah baiknya kalau ada guidance kan. Tanpa guidance sama sekali kita akan jalan seperti nggak ada petunjuk, nggak ada apa-apa. Tapi kita dengan metafisika kita dikasih tahu, kamu di sana nanti ada halangan. Kamu di sana nanti ada halangan. Jangan belok sana, enaknya belok sini, kan lebih enak. Terima kasih sudah bertanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.